Memanas, Putin sebut Rusia bisa serang Israel jika tidak berhenti gempur Palestina. Ancaman. Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini memberikan pernyataan yang terkesan mengancam, di mana ia menyebut negaranya bisa menyerang Israel jika tidak juga berhenti menggempur Palestina. Adapun hal itu ia ungkapkan pada Jumat lalu, 14 Mei 2021, di mana Putin mengatakan bahwa Rusia bisa saja menyerang Israel dalam waktu dekat. Vladimir Putin beranggapan bahwasanya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negaranya Rusia. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati. Seperti diketahui, ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina yang kemudian ditunda. Warga Palestina yang melakukan aksi protes sebagai bentuk solidaritas terhadap penduduk Sheikh Jarrah telah menjadi sasaran kekerasan pasukan Israel. Akibatnya, serangan udara diluncurkan Israel ke jalur Gaza yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina telah menyebabkan sedikitnya 119 orang tewas dan 830 lainnya terluka. Sebagai informasi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa Rusia dan Israel bisa saja berperang andai kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan dekat. Hal tersebut dikatakannya dalam sebuah wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel pada 2019 silam. Vladimir Putin mengatakan kepada saya bahwa jika bukan karena hubungan dekat kami, saat ini Israel dan Rusia mungkin sedang berada di tengah-tengah bentrokan militer, terangnya. Dikutip dari terkini.id melansir Express pada Kamis 20 Mei 2021. Menurut pengakuan Benyamin Netanyahu, Israel dan Rusia sudah hampir pecah berperang sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami sudah 4 kali hampir pecah perang. Pesawat kami di wilayah udara Suriah yang padat hampir bertabrakan dengan pesawat Rusia, sambungnya. Namun karena setiap bulan perwakilan kedua negara saling bertemu, maka hal tersebut dapat dihindari, pungkas Netanyahu. Saat ini, Israel sedang melakukan ratusan serangan udara di Suriah yang menargetkan pengiriman senjata Hizbullah dan instalasi militer Iran. Serangan tersebut kemudian dihal oleh Rusia yang merupakan sekutu Iran dan Suriah untuk menghindari bentrokan di langit Suriah. Konflik Israel-Palestina, Uni Eropa serukan gencatan senjata. Belasan serangan udara terus dilancarkan ke jalur Gaza Palestina hingga Selasa 18 Mei malam, meski Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyatakan dukungan untuk gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina dalam kontak telepon dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Setidaknya 217 warga Palestina termasuk 63 anak-anak tewas di Gaza sejak serangan dimulai. Sekitar 1.500 warga Palestina terluka, sementara itu 12 orang di Israel tewas termasuk 2 anak-anak dan setidaknya 300 lainnya luka-luka. Biden mengadakan percakapan telepon ketiganya dengan Netanyahu sejak kekerasan meletus pada 10 Mei dan menyatakan dukungan untuk gencatan senjata. Tapi Presiden Amerika Serikat tidak menuntut diakhirinya tindak kekerasan. Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga menyerukan gencatan senjata setelah melakukan konferensi video dengan para menteri luar negeri Perserikatan Negara-negara Eropa tersebut. Dia menambahkan bahwa seruan itu didukung oleh semua negara anggota blok kecuali Hongaria. Sementara itu di wilayah pendudukan tepi barat, pasukan Israel menembak mati 4 pengunjuk rasa Palestina selama demonstrasi seperti dikutip aljazeera.com Rabu 19 Mei. Di dalam negeri sendiri, Presiden Biden dikritik oleh anggota DPR Rashida Tlaib yang menilai bahwa pengganti Donald Trump ini tidak berbuat banyak untuk melindungi kehidupan dan hak asasi manusia di Palestina. Sebelumnya, anggota DPR lainnya, Ilhan Omar, juga mengkritik sikap Biden yang mendukung serangan Israel dengan dalih untuk membela diri.
Terowongan milisi Palestina yang jadi momok mengerikan tentara Israel. Terowongan milisi Palestina merupakan momok mengerikan buat tentara Israel. Pihak Israel selalu mengklaim telah berhasil menghancurkan terowongan-terowongan yang kerap digunakan milisi Palestina untuk melakukan serangan darat ke wilayah Israel secara tiba-tiba. Seperti yang diklaim oleh Israel Defense Force (IDF) pada 17 Mei lalu, di mana mereka mengaku berhasil menghancurkan terowongan milisi Palestina sepanjang 15 km. Terowongan sepanjang 9,3 mil itu kini tidak bisa lagi dipergunakan, tulis keterangan IDF dikutip BBC. Hanya saja seperti yang sudah-sudah, terowongan tersebut selalu ada dan tetap jadi senjata yang mengerikan milisi Palestina dalam melakukan serangan gerilya tiba-tiba ke pasukan Israel. Seperti saat milisi Palestina berhasil menculik pasukan tank Israel, Gilad Shalit, pada 2006. Saat itu hanya dengan mengandalkan 7 orang tentara milisi Palestina yang masuk lewat terowongan. 2 orang pasukan tank Israel tewas di tempat dan 1 orang diculik, yaitu Gilad Shalit. Terowongan milisi Palestina memang pertama kali dibangun pada 2006 adalah mantan Perdana Menteri milisi Palestina Ismail Haniyeh yang menginisiasi terowongan milisi Palestina. Ismail Haniyeh dikutip situs The Tower bahkan mengklaim terowongan yang mereka buat lebih luas 2 kali lipat dibandingkan terowongan yang dibuat oleh Viet Cong saat Perang Vietnam terjadi. Meski diinisiasi oleh milisi Palestina, sebenarnya terowongan tersebut sudah lebih dulu ada. Masyarakat Palestina menggunakan terowongan sejak tahun 1990-an untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang terhalang karena blokade yang dibuat oleh Israel. Mereka menyelundupkan barang-barang kebutuhan dari negara yang bersimpati melalui terowongan tersebut. Terowongan itu baru ditingkatkan fungsinya oleh Ismail Haniyeh sebagai strategi perang melawan pasukan Israel. Dia menginginkan agar serangan ke Israel tidak hanya dilakukan melalui